belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke barisan dan deret aritmatika bagian keempat. Adapun subtopik kita di pertemuan kali ini adalah membahas cara menyelesaikan soal-soal cerita untuk menentukan n jumlah suku pertama. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh dan pembahasan yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan n jumlah suku pertama dari barisan aritmatika. Kali ini kita akan memanfaatkan atau kita akan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Artinya, kita akan mengaplikasikan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya untuk menyelesaikan soal-soal dalam bentuk kontekstual atau soal-soal cerita. Langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Bila keuntungan sampai bulan keempat adalah 300.000 dan keuntungan sampai bulan ke-8 adalah 720.000, tentukan keuntungan sampai bulan ke-18. Jadi, kalau kita lihat konteks soalnya, bila keuntungan sampai bulan keempat, keuntungan sampai bulan keempat itu artinya keuntungan bulan pertama tambah keuntungan bulan kedua tambah keuntungan bulan ketiga dan tambah keuntungan bulan keempat. Berarti total keuntungan selama 4 bulan pertama yang akan kita simbolkan dengan S4. Jadi keuntungan 4 bulan pertama sama dengan Rp300.000. Nah, kemudian keuntungan sampai bulan ke-8 itu artinya jumlah keuntungan selama 8 bulan pertama, atau kita tulis sebagai S8 sama dengan Rp720.000. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan keuntungan sampai bulan ke-18. Berarti yang ditanya adalah S18. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita lihat kembali bahwa Sn, formulasi untuk Sn itu adalah n per 2 dikali 2A tambah n kurang 1 kali beda suku atau kali beda. Baik, kita akan selesaikan soal yang sudah kita tuliskan apa saja yang diketahui. Kita mulai dari S4. S4, kita akan substitusi 4 ke dalam bentuk umumnya. Kalau bentuk umumnya Sn, nah sekarang kita ganti n-nya itu menjadi 4. Sehingga S4 sama dengan 4 per 2 dikali 2A tambah formulasinya kan n kurang 1. Nah, karena n-nya 4, maka kita buat 4 kurang 1 kali beda suku. Tetap kita buat B karena kita belum tahu beda sukunya berapa. Sama dengan Rp300.000. Kita sederhanakan 4 bagi 2 itu 2 kali 2A tambah 3B sama dengan Rp300.000. Kemudian koefisiennya ini, yang 2 ini boleh kita pindahkan ke sebelah kanan, ke ruas kanan, tapi dalam bentuk pembagian. Sehingga 2A tambah 3B sama dengan, kita bagi 2 ya, 300.000 bagi 2 berarti 150.000. Inilah bentuk persamaan pertama dari S4. Nah, kita lanjut hal yang sama untuk S8. S8 sama dengan n pada rumus akan kita ganti menjadi 8. Di 8 per 2
kali 2A tambah, nah bentuk umumnya N kurang 1, sekarang N nya 8, berarti 8 kurang 1 kali beda suku sama dengan 720.000. Oke, kita sederhanakan. 8 bagi 2 itu 4 kali 2A tambah 7B sama dengan 720.000 rupiah. Ini juga ruas kanan yang 720.000 ini boleh kita bagi 4 supaya angkanya lebih sederhana. Kita bagi 4, maka 2A tambah 7B sama dengan 720.000 kita bagi 4. Itu hasilnya 180.000. Ini sebagai persamaan 2. Nah, apa yang kita lakukan untuk persamaan 1 dan 2? Tentunya kita lakukan proses eliminasi untuk mendapatkan berapa nilai A dan mendapatkan berapa nilai B. A itu suku pertama dan B itu untuk beda suku. Baik, kita lanjut dengan proses eliminasi. Kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis ulang persamaan satunya. 2A tambah 3B sama dengan 150.000 rupiah. Sedangkan persamaan keduanya adalah 2A tambah 7B sama dengan 180.000 rupiah. Ini boleh kita kurang sehingga 2A kurang 2A itu habis atau tereliminasi. Kita hitung sisanya. 3B kurang 7B berarti minus 4B sama dengan 150.000 kurang 180.000 berarti minus 30.000. Sehingga B sama dengan, kita bagikan, minus 30.000 bagi minus 4. Negatif bagi negatif itu hasilnya positif. Sehingga 30.000 bagi 4 ya, itu hasilnya 7.500. Setelah mendapatkan beda suku atau B, tentunya kita perlu mencari berapa nilai A atau suku pertamanya. Kita pilih persamaan 1, yaitu A tambah 3B sama dengan 150.000. Sehingga 2A sama dengan 150.000 kurang 3B. Nah, B-nya kan 7.500. Sehingga 2A sama dengan 150.000 kurangi 3 kali 7.500. 3 kali 7.500 itu 22.500. Sehingga 2A sama dengan, kita kurangkan, 127.500. Sehingga A sama dengan, kita bagi 2 ya, 127.500 bagi 2. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 63.750. Setelah kita peroleh suku pertama dan beda suku, baru kita bisa menghitung apa kebutuhan soal. Dalam hal ini yang ditanya adalah S18. Oke, kita lanjut menghitung S18. S18 sama dengan 18 per 2 kali 2A, kan begitu ya. Silakan ganti A-nya. 2 kali 63.750 tambah N kurang 1. N kurang 1, N-nya 18. Kurangi 1 berarti 17 kali beda sukunya, 7.500. Sama dengan 9 kali, nah 2 kali 63.750 itu 127.500 tambah 17 kali 7.500 juga hasilnya 127.500. Sama dengan 9 kali, nah kita total 127.500 kali 2 jadi 255.000 kali 9 berarti hasil akhirnya adalah 2.295.000 rupiah.
Berarti keuntungan sampai bulan ke-18 adalah 2.295.000 rupiah. Artinya total keuntungan yang kita hitung mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-18. Baik, ini adalah contoh soal cerita yang pertama. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat. Seorang pemilik kebun memetik jeruk setiap hari dengan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Pada hari ke-N dengan memenuhi rumus UN sama dengan UN sama dengan 50 tambah 25N. Jumlah jeruk yang dipetik selama 10 hari pertama adalah titik-titik. Berarti banyak jeruk yang dipetik pada hari pertama, tambah hari kedua, tambah hari ketiga sampai hari ke-10. Berarti yang ditanya adalah E10. E10. Kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Nah, diketahui di soal itu adalah formulasinya UN sama dengan 50 tambah 25N. Sedangkan yang ditanya ke kita itu adalah berapa S10. Nah, kita ulangi rumusnya. Sn itu kan bentuknya N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Kalau kita lihat bentuknya, yang kita butuhkan apa ya untuk bisa kita rampungkan bentuk umumnya, kan gitu kan. Nah, A-nya kita belum tahu nilainya berapa, atau suku pertamanya belum ada. Beda sukunya kita belum tahu berapa. Nah, untuk N sendiri, karena yang ditanya adalah E10, maka N-nya boleh kita langsung substitusi menjadi 10. Nah, tugas kita berarti yang pertama adalah menentukan berapa A-nya dan berapa B-nya. Nah, itu dari mana kita peroleh? Perhatikan formulasi yang diberikan ini, UN. N itu kan dia boleh kita ganti-ganti indeksnya, U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, untuk A atau untuk suku pertama kita mengganti UN menjadi U1, gitu ya. Nah, untuk suku pertama itu kan sama artinya dengan U1, sama dengan 50 tambah 25 kali 1. Jadi mensubstitusi N-nya menjadi 1. Sehingga kita peroleh A-nya adalah 50 tambah 50 tambah 25 berarti 75. Nah, untuk berikutnya U2 berarti kita substitusi N-nya menjadi 2. Sehingga 50 tambah 25 kali 2 sama dengan 50 tambah 25 kali 2. 25 kali 2 itu 50. Tambahkan 50 berarti 100. Nah, sekarang coba kita lihat. Antara suku pertama dan suku kedua ini kan ada selisihnya nih. Nah, selisih itu kita sebut dengan beda suku. Sehingga kita peroleh beda sukunya adalah 25. Gitu dia. Nah, setelah dapat suku pertama dan beda suku, barulah kita bisa menghitung berapa E10-nya. Nah, E10 sama dengan 10 per 2 kali 2A. A-nya itu suku pertama yaitu 75 tambah N kurang 1. N kurang 1 berarti 10 kurang 1 kali beda sukunya. Beda sukunya 25. Sama dengan 5 kali 150. 9 kali 25 sama dengan 225. Berarti 5 dikali 375 sama dengan 1735. Artinya banyaknya jeruk yang dipetik selama 10 hari pertama itu sebanyak 1735 buah. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Lihat. Jumlah semua bilangan asli yang terdiri dari 2 angka dan habis dibagi 5 adalah titik-titik. Jumlah semua bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang habis dibagi 5. Kita daftar dulu. Bilangan 2 angka atau bilangan 2 digit yang
pertama yang bisa dibagi 5 itu berapa? Yang pertama itu boleh kita daftar adalah 10. Ini adalah bilangan 2 digit pertama yang habis dibagi 5. Setelah 10, lanjut 15. Setelah 15, lanjut dengan 20 dan seterusnya sampai lihat. Nah, dua angka terbesar yang habis dibagi 5 adalah titik-titik, kan begitu. Nah, kalau dia 100 kan sudah 3 digit. Nah, berarti kita harus mencari angka di bawah 100, angka terbesar 2 digit yang bisa habis dibagi 5. Nah, di bawah 100 99. 99 nggak bisa bagi 5. Di bawah 99 ada 98, ada 97, ada 96, ada 95. Berarti 95 adalah bilangan 2 angka terbesar yang habis dibagi 5, gitu ya. Jadi inilah barisan yang 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 95. Jadi yang ditanya sama kita, tentukan jumlah semuanya, jumlah semua bilangan asli itu. Jadi 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah seterusnya sampai tambah 95. Nah, kita perlu mencari tahu sebenarnya ada berapa suku mulai dari 10 sampai 95. Nah, boleh kita manfaatkan rumus UN-nya. UN adalah A tambah N kurang 1 kali B, supaya kita tahu ada berapa banyak sukunya. Nah, UN ini suku terakhir ya. Suku terakhirnya 95. Suku pertamanya 10. Tambah banyak sukunya kita nggak tahu berapa, jadi tetap N. N kurang 1 kali beda suku. Nah, ini berarti 10 ke 15 itu selisihnya 5. Sehingga 95 sama dengan 10 tambah, ini kita lakukan distribusi perkaliannya, 5N kurang 5, 95 sama dengan 5N, 10 kurang 5 itu berarti 5. Kemudian 95 kurang 5 itu sama dengan 5N, ini 90 ya. Maka N sama dengan 90 bagi 5. Maka N sama dengan 18. Oke, baik, kita lanjut dengan menghitung S18. S18 sama dengan 18 per 2 kali 2 kali suku pertama, 2 kali 10 ditambah N kurang 1. Karena N-nya 18, berarti 18 kurang 1, jadi 17 kali beda sukunya yaitu 5. Beda suku 5 itu kita peroleh dari 10, 15, 20, jadi beda sukunya plus 5. Sama dengan 18 bagi 29 kali 20 tambah 17 kali 5 itu 85. Sama dengan 9 kali 105 sama dengan 945. Nah, berarti ini adalah total semua bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang habis dibagi 5. Nah, untuk menghitung S18 ini boleh kita lakukan dengan 2 cara. Cara yang kedua, boleh dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN, di mana UN ini adalah suku terakhir. Nah, di dalam soal kita yang nomor 3 ini, suku terakhirnya diketahui yakni sebesar 95. Nah, sehingga kalau kita lanjut perhitungannya, S18 sama dengan 18 per 2 kali suku pertama tetap 10 dan suku terakhirnya adalah 95 sama dengan 5 dan hasil kalinya juga 945. Jadi boleh menggunakan 2 cara yang berbeda namun hasilnya akan tetap sama. Baiklah anak-anak, demikianlah cara menyelesaikan soal cerita dengan menerapkan rumus Sn untuk menentukan N jumlah suku pertama. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan terima kasih.